Hari ini kita akan mengupdate kembali terkait mengenai bantuan sosial reguler untuk PKH maupun BPNT tahap 2 periode April hingga Juni 2025. Di SIKNJ apakah sudah ada progres terbarunya atau pergerakannya? Karena dikabarkan ini saat ini sedang dilakukan verifikasi atau cek rekening, baik untuk Bansos PKH maupun BPNT yang tahap 2-nya. Apakah ini benar atau tidak? Nanti akan kita bahas, dan juga apakah ada harapan cair di bulan Mei ini, karena ini kurang seminggu lagi ya, bulan Mei ini akan terlewatkan. Dan juga terkait mengenai adanya usulan bantuan terbaru khusus para KPM PKH kategori berikut ini siap-siap akan dikunjungi atau didatangi pendamping untuk diusulkan mendapatkan bantuan tambahan terbaru. Apa itu? Kira-kira apa saja syaratnya? Jadi jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial, khususnya bansos reguler, PKH dan BPNT, yang dimana pada saat ini sudah memasuki tahap kedua, periode April hingga Juni 2025. Nah, bagaimana perkembangan di SIKNJ, apakah sudah ada pergerakan atau tidak? Karena ini untuk periodenya sudah ada ya. Yang pertama di penentuan KPM, dan saat ini kabarnya ini sudah dalam proses verifikasi atau cek rekening. Apakah ini benar atau tidak? Dan apakah masih ada harapan cair di bulan Mei 2025 ini? Berhubung ini sudah di akhir pekan ya, akhir minggu, ini minggu depan ini sudah minggu terakhir bulan Mei. Dan juga ini siap-siap ya, sambil menunggu bantuan PKH BPNT cair, mulai hari ini hingga seterusnya ya, akhir bulan ini dan mungkin berlanjut di awal bulan depan, ini para pendamping siap-siap akan mengunjungi rumah Anda untuk dipilih KPM ya dengan kategori tertentu, untuk diusulkan mendapatkan salah satu bantuan tambahan lagi khusus untuk KPM PKH. Apa itu bantuannya dan apa kriterianya? Silakan simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sebelumnya saya minta maaf ya, ini saya membuat video nggak di tempat biasanya ya. Biasanya kan di rumah atau di mana gitulah ya. Ini di dalam mobil, karena ini memang lagi menjaga anak yang lagi sakit ya, anak saya di rumah sakit. Jadi ini di parkiran ya, jadi menyempatkan waktu untuk terus memberikan update terbaru terkait mengenai bantuan sosial. Nah Sobat YouTube, ini pasti sedang menanti ya terkait kabar pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT khususnya. Nah, jadi sambil menunggu pencairan PKH BPNT, masih ada beberapa bantuan-bantuan dari pemerintah ya, yang sampai dengan hari ini masih terus dilakukan penyaluran. Bahkan ini rencananya pemerintah akan menyalurkan yang namanya bantuan pangan, kemudian bantuan subsidi upah kalau nggak salah ya. Tapi ini masih dirancang ya, kemungkinan di bulan Juli ya itu. Tapi itu nanti kan masih dirancang bantuannya, jadi belum fix ya. Yang jelas yang sudah fix ini, yang akan cair ini
untuk bansos reguler PKH BPNT tahap 2 ini yang paling ditunggu. Selain itu juga seperti bantuan PIP, ini juga sudah banyak yang tersalurkan khusus untuk kelas akhir ya. Yang bukan kelas akhir ini siap-siap ya. Di tahap 2 ini ya, ini mulai sudah akan disalurkan ya. Mungkin nanti banyak yang cair ya sekitar bulan Juni ya. Untuk tahap 2 yang PIP yang bukan kelas akhir. Kemarin yang kelas akhir kan cair duluan. Seperti kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA atau SMK. Nah, jadi sekarang ini untuk yang dinanti oleh para KPM, Bansos PKH dan BPNT tahap 2, ini memang tinggal menghitung hari untuk pencairannya ya. Dan untuk penyaluran tahap 2 ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Acuan datanya bukan lagi dari DTKS melainkan dari DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi wajar nanti kalau tahap 2 ini mungkin bantuan Anda yang kemarin tahap 1 cair, nah tahap 2 ini nggak cair lagi karena memang sudah tidak layak berdasarkan DTSEN. Nah DTSEN ini penggabungan antara 3 data yaitu DTKS, Reksosek, dan P3KE yang dimutakhirkan kembali. Jadi yang mungkin kemarin masuk data survei dan sudah disurvei oleh para pendamping, ternyata tidak layak dapat bantuan lagi mungkin karena desilnya itu masuk desil yang kategori sejahtera, desil 5 ke atas. Nah, untuk yang masih dapat bantuan PKH BPNT itu yang sudah berjalan ya, yang dari tahap 1 kemarin itu yang masih berada di desil 1 dan desil 4 sampai desil 4 ya. Itu tingkat kemiskinan paling rendah itu desil 1, kemudian di atasnya desil 2, 3, 4. Kalau desil 5 ke atas sampai desil 10 itu kayaknya sudah nggak dikasih bantuan PKH dan BPNT lagi ya. Jadi itu memang berdasarkan real kenyataan ya, hasil surveinya. Jadi bukan pendamping yang menilai, tapi BPS ya untuk survei desilnya itu tadi. Jadi nggak usah marah-marah kalau bantuannya cair karena memang sudah tidak layak ya. Kalau Anda marah karena memang sudah tidak layak dapat bantuan lagi, ya berarti Anda sama saja mengambil hak milik orang lain ya. Kasihan yang belum dapat bantuan ya. Jadi intinya itu di tahap 2 ini ada sekitar 1,7 juta yang direkomendasikan KPM PKH ini yang di stop bantuannya mulai tahap 2 ini ya, dari tahap 1 kemarin. Nah, untuk yang di stop 1,7 juta yang direkomendasikan itu nanti harus ada gantinya. Nah, yang mengganti itu yang dapat PKH baru itu diutamakan dari penerima BPNT murni ya. Penerima BPNT murni kemarin kan sudah saya buatkan videonya ya. Itu yang prioritasnya itu yang ada di desil 1 dan desil 2 ya, dari KPM BPNT murni. Kemudian sedangkan bantuan BPNT itu yang direkomendasikan untuk di stop bantuannya itu ada sekitar 4 juta ya ke KPM. Dan penggantinya nanti yang penerima BPNT baru ini diambil dari PKH murni desil 1 sampai 4 ditambah usulan desil 1 dan 2 dari tiap-tiap daerah ya. Jadi itu. Nah, untuk status terkini PKH dan BPNT ya, tahap 2 periode April hingga Juni, ini di SIK-NJ milik pendamping itu masih di penentuan KPM ya, periode April hingga Juni. Sedangkan evaluasi komponen dan final closing ini periodenya sudah ada tapi nama-nama KPM belum muncul di situ ya. Jadi di by name by address KPM itu masih belum muncul ya di SIK-NJ. Tapi kayaknya sih ya nggak lama lagi ya. Dan informasinya ini katanya itu sudah verifikasi rekening saat ini, baik di PKH maupun BPNT. Nah, yang jelas kalau di milik pendamping itu masih belum muncul ya untuk verifikasi rekening ya, status rekeningnya. Tetapi itu kemungkinan sudah muncul di akun milik supervisor tingkat kabupaten kota. Itu biasanya di akun mereka itu update duluan. Ya. Nah, nanti itu pasti diikuti di akun milik pendamping ya.
Nah, kalau sudah verifikasi rekening ya di akun milik supervisor, berarti tinggal menunggu SPM, kemudian SP2D hingga SI. Berarti tinggal berapa ya? 3 langkah lagi ya, 3 proses lagi. Ya, semoga saja secepatnya ya. Kalau harapannya sih ya semoga di bulan Mei ini, karena ini sudah tanggal berapa ini ya? Tinggal 1 minggu lagi ini ya. 1 minggu lagi ini di akhir bulan Mei ini semoga bisa segera diproses untuk pencairannya. Semoga segera SI ya, standing instruction itu berarti sudah pemindah bukuan rekening atau setelah itu di top up dananya. Jadi masih ada harapan, masih ada kemungkinan cair di akhir Mei ini ya. Kalau cairnya itu pasti biasanya bertahap ya, nggak secara serentak. Nah, itu kalau nggak cair di akhir Mei, ya itu paling nggak ya nanti banyak yang cair di awal bulan Juni ya. Biasanya itu cair duluan di KKS ya. Nanti biasanya kalau yang lewat pos itu tinggal menjadwalkan penyalurannya ya. Jadi seperti itu ya. Semoga Anda yang memang masih layak masih dapat. Kalau yang sudah tidak layak ya nggak dapat lagi. Dan ini ada kegiatan baru lagi ya. Ini pendamping sudah dapat surat ya, ditugaskan untuk segera mengusulkan salah satu bantuan baru ini ya. Bantuan terbaru khusus untuk KPM PKH, nanti mungkin akan dikunjungi, akan diverifikasi, yakni bantuan usulan pemberdayaan. Khusus untuk para KPM, ini yang kategorinya masuk usia produktif, kemudian yang mungkin nanti prioritas yang sudah punya usaha dan punya rintisan usaha ya. Jadi kategori tersebut nanti akan diusulkan untuk bantuan pemberdayaan. Nah, bantuan pemberdayaan ini ada 2. Ada usulan untuk lapangan pekerjaan yang belum bekerja dan juga usulan untuk bantuan wirausahanya. Untuk modal wirausaha nanti masih belum pasti ya berapa juta nanti yang akan diberikan untuk bantuan pemberdayaan. Minimal setiap pendamping itu nanti akan mengusulkan 10 KPM. Nah, nanti apakah langsung digraduasi? Kemungkinan enggak ya. Nanti menunggu waktu KPM itu wirausahanya usahanya itu mungkin nanti didampingi sampai berkembang. Nah, nanti kalau sudah seperti itu ya direkomendasikan untuk graduasi ya. Jadi itu bansos, ingat ya, bansos ini tidak selamanya, tapi berdaya itu selamanya. Jadi jangan ketergantungan terhadap bansos agar kita menjadi pribadi yang baik ya. Jadi orang baik itu yang memikirkan orang lain, yang memikirkan kemajuan negara, bukan memikirkan diri sendiri. Kalau yang memikirkan diri sendiri itu yang ingin merasa menang sendiri. Kalau sudah sejahtera masih ingin bansos, itu yang ingin menang sendiri. Sama saja ya apa yang keluar dari isi perutnya itu ingin dimakan sendiri. Jadi itu ya. Jadi jangan seperti itu, mari kita buka paradigma atau mindset kita harus lebih peduli terhadap orang lain biar bangsa ini lebih maju ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.